Itu adalah proses. Saifuddin kan baru bertobat. Dibanding dengan pertobatan saya, Saifuddin masih jauh. Ya. Dan ternyata dia bukan pendeta juga ya. Saya juga baru tahu kalau Saifuddin bukan pendeta. Masalahnya gereja yang memanjakan dia, kalian yang memanjakan dia, menganggap dia sebagai selebritis. Kalian yang jadi anjing-anjingnya Saifuddin ini, Anda tidak mendukung Saifuddin, Anda sedang menjerumuskan dia. Saya sedang dukung Saifuddin, saya sedang didik dia. Ya kan? Supaya siapa dulu yang bilang, yang sering saya cerita ya, ada istrinya hamba Tuhan, itu Sarah. Itu istrinya Saifuddin yang saya cerita. Saifuddin ini kan selebritis, langsung tak tegur di depan itu loh. Kamu itu bukan selebritis, kamu itu hamba. Serius ya, itu di Lembang ya. Sarah itu ngomong begitu. Harusnya orang tuh tahu diri, Saifuddin ini kan selebritis. Langsung tak semprot itu Sarah itu. Kamu itu hamba. Di awal kan, saya percaya dengan Saifuddin, yang saya nggak percaya orang-orang di sekitarnya. Akhirnya ketipu lagi beneran. Kan gue udah bilangin. Lain. Nah, kita sama-sama ya, kayak dukung ya. Saya menserukan pada Anda, dukung Saifuddin. Jangan dicaci maki, stop. Tema hari ini dukung Saifuddin. Dukung Saifuddin. Ya, terus IDI. IDI sarang teroris ya. Karena kita membutuhkan orang-orang seperti Saifuddin dan KC ya, yang berani mengkritik Islam dan yang tahu tentang Islam. Tapi Anda jangan kaitan dengan pemberitaan Injil. Oh, jangan. Itu bukan memberitakan Injil. Harus terima dulu. Oh, ini Pak Paul jelek. Bukan. Saya itu ngasih tahu Anda biar pinter. Tapi bukan berarti Saifuddin salah atau KC salah. Bukan. Ya. Secara hukum Indonesia mereka salah. Tetapi balik lagi. Mereka melakukan itu kan ada alasannya. Apapun motifnya. Kan yang tahu mereka sama hanya mereka diri mereka sendiri dan Tuhan yang tahu motif mereka apa. Ya. Kalau alasannya bahwa KC itu supaya semua orang diselamatkan mengenal Tuhan Yesus, tapi caranya dia dengan cara menjelek-jelekan Islam, ya melalui mengkritik kitab kuning segala macam, maka KC salah. Kalau benar pengakuannya seperti yang Gilbert bikin show itu sama si Kamarudin Simanjuntak, maka KC salah. Apapun itu salah. Karena memberitakan Injil beda dengan memberitakan kitab kuning atau membongkar kebobrokan Islam. Enggak ada di Alkitab cerita begitu, enggak ada ceritanya ya. Paulus tuh jelek-jelekin agama lain, bahkan Paulus dituduh jelek-jelekin agama lain ya. Dituduh walaupun enggak diperiksa, enggak terbukti. Tidak terbukti Paulus menjelek-jelekan agama lain dan dia dianiaya. Nah, kalau Saifuddin sama Kaci sudah jelas menjelek-jelekan agama lain dalam berupa kritik kepada agama tersebut. Ya kalau ditangkap di penjara, ya dia harus terima, siap. Kalau nggak siap, ya harus kayak saya. Harus pinter kayak saya. Pinter, namanya saya ini orang pinter, orang berhikmat. Nah, tapi saya akan tetap dukung ya KC dengan Saifuddin dengan cara saya. Jangan diatur-atur, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Emang lu siapa? Suka-suka gua caranya begini, ini saya, YouTube-nya saya kok. Iya kan, suka-suka saya. Saya mau pakai cara apa mendukungnya, ya kan. Apelu, kan begitu kan. Apelu. Nah, termasuk, nah, kalau Anda mau mendukungnya dengan uang, ya boleh saja. Tapi kalau saya, kalau sudah melihat, ini orang sudah banyak duitnya, ngapain saya dukung lagi? Ya kan? Nah, kalau akhirnya masalah duitnya ribut, Bapak, ya itu kan dari awal kan sudah saya bilangin, lu nggak nurut, ya kan? Masa kita suruh ngulangin lagi? Udah nggak nurut, malah masih nuduh saya lagi loh. Kutu kopret juga kan, masih nuduh saya nilep lagi, ya kan? Udah saya bilangin, kan sudah saya bilangin jangan pakai Kamarudin Simanjuntak, ini orang nggak baik. Nah, dari mana taunya? Dari Wangsit Cibril ngomong sama saya, ini orang nggak baik. Bandel sih, saya Saifuddin bandel. Ya, orang-orang pada bandel dibilangin jangan pakai ini, apalagi itu Ikim. Hati-hati nih. Hati-hati Anda dijual loh sama sama lawyernya Ikim. Jangan nggak percaya omongan saya. Ya, Heri Ikim itu sahabat saya kenal dari tahun 98 ya. Saya kenal Heri Ikim dari tahun 98. Dia bandel, coba lihat aja nanti dia akan tuai apa yang dia ngomong.
Jangan nggak percaya nih omongan N26 nih ya. Sebelum terlanjur ya, saya sudah ngomong nih ya. Berapa kali kan saya sudah ngomong terjadi semua kan. Mana omongan saya yang tidak terjadi? Bukan masalah sok pinter, bukan apa. Namanya suara kenabian itu belum terjadi kita ngomong. Kalau sudah terjadi baru ngomong namanya bukan kenabian, namanya gosip. Otak gimana sih? Kalau sudah kejadian baru ngomong itu namanya gosip. Ini belum kejadian, saya sudah kasih tahu. Warning ya. Itu lawyernya Ikim itu hati-hati. Hati-hati Anda nanti dijual itu sama lawyernya Ikim. Hati-hati sama Kamarudin Simanjuntak. Saya sudah bilang dari awal, parah nanti. Kalau yang pegang bukan Kamarudin Simanjuntak kemarin, misalnya Pak tetap Herbert Aritonang, pasti tuntutannya cuma 5 tahun dan tidak akan terjadi ini. Kenapa? Lobby dulu. Sebelum kejadian pasalnya diganti ke pasal 14, akan dilobi dulu. Jangan diganti Pak pasalnya Pak. Kita tidak akan menuntut. Sekarang hakim bingung mau kasih hukuman berapa, harus 2/3, kalau enggak jaksa harus banding. Karena hukuman di bawah 2/3 dari tuntutan jaksa, jaksa harus banding. Kalau enggak banding itu ada apa? Nah, jadi hukumannya bisa 5-7 tahun vonisnya. Pungli yang lolos ya nggak mungkin. Ya KC pasti dihukum, tapi kan nggak seberat ini. Harusnya paling cuma 5 tahun maksimum. Dan nanti jatuhnya ketok palunya, tak, 4 tahun. Gitu ya, masih wajar. Tapi kalau sekarang ini kalau di bawah 5 tahun ya sulit, karena sudah salah. Satu, nggak mau diviralkan dulu, berhenti tiba-tiba di jalan. Kalau dulu langsung Amnesty International diizinkan masuk semuanya. Sekarang Saifuddin bilang mau ke nggak ada, Saifuddin nggak ada. Buktinya mana Saifuddin ke Amnesty International? Menghadap inilah itulah segala macam nggak ada. Ya, dan sudah nggak bisa. Ya sudah berat, sudah berat. Tetapi kalau dari awal sudah disetting semua, dibantu malah nggak terima. Bukan masalah sok keminter, pengacaranya KC goblok. Angin. Goblok, ya, pengacara goblok. Anda yang percaya goblok Anda itu. Sudah kita warning dari awal. Semua yang kita ngomong terjadi semua di sini ya. Sudah kita kasih tahu semuanya. Nah, kasihan KC, kasihan. Tetapi kenapa bisa begitu? Yaitu urusan dia dengan Tuhan. Ada apa? Dia harus introspeksi. Ya kan? Kenapa saya bisa lolos? Kenapa saya di TO bisa lolos? Ya kan? Nggak pakai lobby loh. Kenapa saya bisa lolos? Malah saya bisa jadi berkat buat Indonesia. Kenapa Saifuddin masuk waktu itu? Sama-sama di TO loh, sama-sama loh. Ya kan? Kan Hani Christian Mualaf Center kan sudah kasih. Fadila Mulia, Saifuddin, Joseph Paulsan. Kan sudah di TO itu bertiga kan. Fadila Mulia hilang, sembunyi. Ya sembunyi 3 tahun nggak nongol kan. Kucel-kucel sampai ke gereja. Ya sampai ke gereja lagi nikah coba, lagi pesta nikah, dikucet diuper di pesta nikah coba. Dikirim pakai truk coba. Saifuddin diciduk, saya bisa lolos. Ya kan? Malah tambah makmur kan? Malah bisa jadi berkat buat kalian kan? Malah tambah moncer. Kenapa? Karena saya pakai hikmat. Tuhan tuntun, karena polos. Tulus saya. Los. Ya, kasih karunia. Orang yang tulus itu selalu mendapat kasih karunia pembelaan Tuhan. Privilege. Ada gilirannya saya nanti jadi martir, ada. Tapi nggak sekonyol itu, nggak konyol begini. Ya. Nah, sekarang Saifuddin mengikuti jejak N26. Saya berharap Saifuddin jangan pulang ya. Sekalipun dia harus jilat ludahnya sendiri, menghina-hina saya dulu, dibilang buronan, psikopat segala macam, tapi saya berharap Saifuddin jangan pulang. Kalau Saifuddin pulang, dia nggak ada gunanya. Dia pulang tuh belum tentu ada orang kasih duit sebanyak waktu dia ditahan pertama. Karena dengan kasus-kasus yang kemarin itu udah ruwet sekali. Saifuddin sudah kehilangan banyak donatur, ya. Tapi kalau dia tetap di Amerika, ya, dan dia dengan konsisten dan dia kemudian perbaiki karakternya, dia perbaiki hubungan dengan Tuhan, dia kembali seperti dulu tulus. Saya yakin masih banyak orang bersimpati dengan Saifuddin. Saya yakin saya pun masih bersimpati dengan Saifuddin, ya. Dan saya pun tidak keberatan untuk merekomendasi Saifuddin sekali lagi. Dulu kan sudah saya rekomendasi ke seluruh Eropa kan, tapi malah saya dipalak akhirnya sama James itu, sama anak buahnya dia.
Ternyata benar kan, Saifuddin khotbah minta dikasih PK kan. Saya khotbah nggak pernah minta PK ya. Saya khotbah dimanapun nggak pernah minta PK. Nggak dikasih pun nggak apa-apa. Sampai ada orang Jerman itu, komunitas Indonesia di Jerman, dia telepon saya, Pak Paul, saya itu pengen Pak Paul datang kemari, tapi kami itu nggak punya uang. Yang penting kasih tiket dan saya jangan tidur di jalan dan kasih makan. Saya bilang begitu, nggak usah kasih uang. Orang ini happy sekali, lalu kumpul di situ yang 40 orang. 50 orang, 40 ya, 40-an lah kalau nggak salah waktu itu ya. Saya lupa berapa orang itu. Saya nggak mengharapkan uang. Ya, Injil itu bukan buat dijual. Dikasih makan itu kamu sudah memberkati saya. Ya. Injil itu bukan buat dijual. Saya bingung kalau ada hamba Tuhan minta PK. Ya, sampai nagih PK itu. Hati-hati. Dia bukan hamba Tuhan. Nah, makanya bilang ya, Saifuddin harus belajar lagi sama saya. Tetapi kita tidak akan kapok. Kenapa? Itu adalah proses. Saifuddin kan baru bertobat. Dibanding dengan pertobatan saya, Saifuddin masih jauh. Ya. Dan ternyata dia bukan pendeta juga ya. Saya juga baru tahu kalau Saifuddin bukan pendeta. Ya kan? Kalau saya jelas pendeta kan, TV One sudah lacak sampai gereja saya. Sampai alma mater saya semuanya tahu semua kan. TV One sudah lacak semua. Kalau kependetaan saya sejelas apa kan TV One sudah ngelacak semua. Saifuddin, jadi kita maklum dengan segala kesalahan-kesalahannya buat Saifuddin. Masalahnya gereja yang memanjakan dia, kalian yang memanjakan dia, menganggap dia sebagai selebritis. Kalian yang jadi anjing-anjingnya Saifuddin ini, Anda tidak mendukung Saifuddin, Anda sedang menjerumuskan dia. Saya sedang dukung Saifuddin, saya sedang didik dia. Ya kan? Supaya, siapa dulu yang bilang, yang sering saya cerita ya, ada istrinya hamba Tuhan, itu Sarah. Itu istrinya Saifuddin yang saya cerita. Saifuddin ini kan selebritis, langsung tak tegur di depan itu loh. Kamu itu bukan selebritis, kamu itu hamba. Serius ya, itu di Lembang ya. Sarah itu ngomong begitu. Harusnya orang itu tahu diri, Saifuddin ini kan selebritis. Langsung tak semprot itu Sarah itu. Kamu itu hamba. Sama seperti saya. Saifuddin itu hamba, bukan selebritis. Nggak terima dia ya, dia ngomongin begitu kan. Makanya kan Sarah Ayu itu kan nggak suka sekali sama saya. Karena saya tegur waktu itu, kamu itu hamba. Saifuddin itu hamba sama seperti saya. Ya. Jadi akhirnya pelayanannya Saifuddin tercemar. Kasihan. Siapa kalian yang bikin Saifuddin jadi begitu? Karena kalian menjadikan Saifuddin sebagai selebritis. Kalau saya mau digituin, oh nggak boleh. Saya bilang, makanya saya bilang, kalau kalian yang bela-bela saya sampai Anda bertengkar sama Yosua Tewu, bertengkar sama pendukungnya Saifuddin, Anda kan saya bilang anjing-anjingnya Paul, Anda nggak mau dibilang anjing, ya jangan dukung-dukung saya begitu. Yang wajar saja, nggak usah sampai bertengkar. Anda itulah yang bikin nanti saya jadi jatuh. Ya. Makanya saya nggak mau Anda bikin begitu. Diam, biar Tuhan yang bela saya. Biar Tuhan yang bela saya. Nyatanya Tuhan bela kan, buka semua kan. Siapa yang uangnya ada di mana? Di Yosua Tewu atau Saifuddin? Yang jelas kan bukan di saya kan. Gitu. Jadi Anda yang membuat orang-orang ini jatuh. Dengan Anda ngefansnya begitu rupa kayak orang edan. Saya ngajari Anda, saya tetap akan dukung Saifuddin. Ya, ini komitmen saya. Saya tetap akan dukung Yosua Tewu. Ya, karena mereka adalah pekabar-pekabar Injil yang efektif sebetulnya. Tetapi dalam hal Islam, mengkritik Islam, itu mereka melakukan kritik. Anda harus bedain posisinya, ya. Tapi mereka memberikan pemberitaan Injil. Kenapa? Mereka punya pengalaman, ya, punya pengalaman. Hanya kemudian tiba-tiba Saifuddin berubah, pemberitaan Injilnya hilang, cuma tinggal kritik Islamnya yang tersisa. Karena apa? Karena habis, cintanya dia itu habis. Banyak masalah, dengan banyak problem di rumah tangganya, banyak problem dalam pelayanannya, dia ditipu orang berkali-kali, pahit orang. Lagi di penjara ditipu, pahitlah orang lah. Saifuddin pernah ditipu ya, uang dia, donasi-donasi dia waktu dia di penjara itu, ditilep sama hamba Tuhan. Pahitlah. Makanya saya bingung, ini orang kok berubah. Sekarang aja ditipu Pak, mengelola
keuangan investasi di situ. Iya, makanya kan saya bilang kalau dari awal dia terbuka nggak mungkin ketipu. Nggak mungkin sampai hitung-hitungan sama Yosua Tewu sampai selip. Karena kan kita nonton semua. Oh, kita bisa langsung telepon dong, ya kan? Jangan dong, tagihnya nanti kalau sudah selesai. Nah, misalnya kan. Tapi Yosua Tewu juga salah, seharusnya Yosua Tewu mengikhlaskan. Kembalikan lah uangnya. Walaupun itu haknya anaknya Yosua Tewu, itu kan haknya kan. Tapi supaya jangan ribut, kembalikan aja cepetan. Kalau saran saya ya, kembalikan. Kalau sudah kepake sama anaknya, kan nggak mungkin kepake semua lah. Tapi memang bikin production house itu nggak cukup 10-20 juta ya, itu bisa ratusan juta asetnya Saifuddin di dalam studio dia. Ya bisa 200 jutaan dengan lampu semua, dengan peralatannya di TV apa segala macam, kamera yang dia miliki semua dan tetek bengeknya itu bisa 100-200 jutaan, softwarenya semua dan segala macam ya. Saya sendiri kan lagi bikin juga kan di sini kan. Saya juga tahu harganya begitu mahal. Ya, sama kita juga. Cuman kalau saya jelas-jelas dari donasi kan saya bilang ini kan donasi. Siapa yang mau memberkati pelayanan saya? Cuman saya belum berani tampil karena rekeningnya masih rekening pribadi saya. Saya nggak. Tapi nanti kalau sudah jadi rekening gereja, akan saya tampilkan. Nih, nanti semua itu dibuka, ada auditnya. Audit, ya. Jadi memang begitu, ya. Memang begitu. Uang lagi. Oh, bukan masalah uang lagi. Oh, Anda jangan berpikir uang lagi loh. Oh, masalah uang itu penting loh ya. Orang itu karakternya kebuka kalau dia sudah pegang uang. Karakter orang yang sejati itu kalau sudah pegang uang. Nah, Saifuddin pin-pinbo. Begitu pegang uang langsung pin-pinbo, dia puyeng. Dia bolak-balik kecolongan terus. Kan sudah saya bilangin dari awal kan. Saya percaya dengan Saifuddin, yang saya nggak percaya orang-orang di sekitarnya. Akhirnya ketipu lagi beneran. Kan gue udah bilangin. Ini di Amerika ketipu lagi nih Pak. Di Amerika ketipu lagi nih. Tanda-tandanya apa ini Pak? Nah, kasihan ya, makanya gitu loh. Saifuddin belajarlah sama saya. Kita tetap dukung kok, kita tetap mengasihi dia kok. Iya kan? Masalahnya kan dia tidak mau buka komunikasi dengan saya. Iya kan? Nah, itu urusan dia. Pokoknya kalau perdamaian itu tergantung kita harus upayakan. Tetapi kalau itu Saifuddinnya yang nggak mau, ya itu bukan urusan saya, itu urusan dia dengan Tuhan. Yang penting pendamaian itu kan sudah tersedia, tinggal diambil kan. Dan kita tetap akan dukung. Dan saya tidak pernah jelek-jelekan Saifuddin loh. Ya, semua tahu di sini. Anda semua yang rajin di Zoom ini kan tahu semua saksinya. Saya nggak pernah jelek-jelekan Saifuddin. Saya menjawab dan saya mengkhawatirkan pin-pinbonya dia itu. Ya, jadi balik lagi ya, kita dukung Saifuddin ya. Anda jangan terus ngeroyok Saifuddin, ikut mencaci maki Saifuddin. Oh jangan. Orang lagi jatuh itu jangan tambah diinjak. Nggak boleh, apalagi itu sesama kita sendiri. Jangan lagi jatuh tambah diinjak. Orang lagi jatuh itu kalau bisa kita bangun kembali spiritnya. Salahnya di mana? Selama dia masih mau buka komunikasi, kalau nggak mau buka komunikasi ya susah. Ya, makanya kemarin undangannya kan, ayo Saifuddin. Buka komunikasi yang benar. Ya, dulu kita komunikasi lancar kok dengan Saifuddin. Kenapa begitu saya tanya rekening langsung ditutup? Nah, itu berarti ada yang salah. Ya kan? Saifuddin nggak pernah nggak angkat telepon saya, lancar semua. Makanya saya bisa kalau lagi penginjilan, orang Syria, waduh ini nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Jerman, nggak bisa bahasa Belanda. Saya langsung telepon Saifuddin. Ya, supaya dia ngomong pakai bahasa Arab bantu saya. Senang sekali Saifuddin. Begitu saya tanya rekening, Saifuddin kalau waktu doa pagi pun ya saya kasih PK loh. Ya. Tapi kalau lagi sama dulu itu kan bukan punya saya, itu proyek promosinya Saifuddin, saya promosikan Saifuddin di seluruh Eropa supaya dia dikenal. Pakai YouTube-nya Vanessa itu kan. Makanya Saifuddin sekarang banyak dikenal di Eropa.
Tapi kemudian tiba-tiba ada yang namanya James, anak buah dia malakin kita. Ya rusak lagi lah namanya lah. Terus ada lagi siapa lagi Pit Lampa apa siapa itu ya. Malah busuk-busukin saya. Ya kan? Malah busuk-busukin saya si Pit Lampa itu. Ya terserah. Saya tahu saya pernah ketemu ya 2 kali atau 3 kali sama Pit Lampa itu di rumahnya Ibu Teli. Di rumahnya Pastor Teli ya. Ya terserah. Kalau saya mah dijelek-jelekan bodo amat. Saya juga nggak istilahnya nggak kedurung melayani orang Indonesia. Saya kan target saya kan orang-orang dari Timur Tengah dan orang-orang bule kan, bukan orang-orang Indonesia. Ada 260 juta orang Indonesia di Indonesia. Kalau saya mau ketemu orang Indonesia lagi, saya ngapain ke sini? Ya, nah itulah bedanya saya dengan orang-orang yang lain. Nah, kita sama-sama ya, paling dukung ya. Saya menserukan pada Anda, dukung Saifuddin, jangan dicaci maki, stop ya. Sekalipun dia sudah salah, jangan malah dicaci maki. Jangan. Orang kalau sudah jatuh itu jangan dicaci maki, ya. Dia sudah rugi banyak dan sekarang dia ditanya macam-macam dia juga bingung jawabnya. Ya, dia bingung jawabnya. Ya, karena tadi dari awal nggak nurut sama saya. Ya kan? Oke.